Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia ada 5. Yang pertama ada penglihatan, pengecap, peraba, pencium, serta pendengaran. Sistem indera. Tubuh manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Manusia mempunyai dari 5 macam indera atau kita sebut dengan panca indera, yaitu penglihatan yang disebut dengan mata, indera pendengaran dan keseimbangan adalah telinga, indera penciuman atau pembau adalah hidung, indera pengecap adalah lidah, serta indera peraba dan perasa yaitu kulit. Nah, yang pertama ada indera penglihat atau mata. Fungsi utama mata adalah sebagai indera penglihatan. Mata dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu organ dalam dan organ luar. Bagian luar mata secara umum tidak berhubungan dengan fungsi penglihatan secara langsung. Bagian-bagian ini lebih tepatnya berfungsi untuk melindungi dan mendukung fungsi bagian dalam mata. Beberapa bagian luar mata adalah yang pertama adalah bulu mata. Bulu mata adalah bagian berupa rambut halus yang terletak pada atas dan bawah kelopak mata. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung dari kotoran yang hendak masuk. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata adalah lipatan lunak di atas mata dan di bawah mata yang memiliki fungsi utama untuk melindungi bola mata. Yang ketiga alis mata. Alis mata adalah bagian yang terdapat di atas kelopak mata atas kiri dan kanan. Fungsi utama alis mata juga sama dengan bagian mata luar lainnya, yaitu untuk melindungi mata dari benda asing, terutama dari keringat yang menetes dari dahi. Yang terakhir adalah kelenjar mata atau kelenjar lacrimalis, adalah kelenjar yang berperan dalam produksi air mata. Kelenjar mata terletak pada bagian luar atas kelopak mata. Nah, untuk bagian dalamnya, yang pertama ada sklera atau selaput putih. Sklera merupakan lapisan luar bola mata yang konsistensinya lumayan keras karena disusun oleh zat tanduk. Yang kedua ada koroid. Koroid fungsinya untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada struktur di sekitarnya, terutama retina. Yang ketiga iris atau selaput pelangi. Iris merupakan bagian warna pada mata yang memiliki otot-otot kecil untuk mengatur pencahayaan yang diterima. Jaringan dalam iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke retina, sedangkan pigmen dalam iris bertanggung jawab untuk menentukan warna mata seorang. Yang keempat, pupil. Pupil adalah bagian mata yang terbentuk seperti lingkaran dan terletak di tengah iris. Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan cara melebarkan atau menyempitkan lingkarannya. Yang kelima, retina. Retina adalah lapisan tipis yang terletak pada bagian dalam bola mata. Retina berfungsi untuk menerima cahaya dan membentuk bayangan benda, dan kemudian akan disalurkan ke saraf otak. Yang keenam adalah kornea. Kornea berfungsi sebagai pelindung dan struktur yang dilalui berkas cahaya untuk menuju ke retina. Yang ketujuh, aqueous humor merupakan cairan yang terdapat pada bilik depan mata. Aqueous humor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam bola mata dan memberikan nutrisi penting untuk mata, serta mempertahankan bentuk dari bola mata. Aqueous humor terletak di antara kornea dan lensa. Cairan dalam aqueous humor terus berganti untuk menjaga kondisinya agar ia dapat menjalankan fungsi dengan baik. Yang kedelapan adalah lensa. Lensa merupakan bagian mata yang terletak di belakang pupil dan iris mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jauh tepat ke retina. Yang kesembilan, vitreous humor merupakan cairan kental bening yang mengisi sebagian besar bola mata.
Ini berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan mengatur tekanan mata. Dan yang terakhir adalah saraf optik atau saraf kranial 2, merupakan susunan saraf yang berfungsi untuk menerima informasi dari retina dan kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Nah, untuk mekanisme indera penglihatan, yang pertama adalah cahaya sinar yang melewati kornea aqueous sumor dan lensa akan membelok suatu proses yang dikenal sebagai proses refraksi. Hal ini memungkinkan cahaya dari yang lebih kecil di retina berkas sinar paralel dibelokkan dengan lensa cembung menuju titik utama di retina. Jika jarak objek kurang dari 7 meter, lengkungan lensa harus ditingkatkan untuk memudahkan fokus pada retina. Hal ini disebut akomodasi. Pandangan jauh dapat diperoleh jika berada dalam posisi istirahat normal. Saat istirahat atau normalnya digunakan untuk penglihatan jauh, akan tetapi untuk penglihatan jauh, kacamata kontak penting untuk membuat titik fokus lebih dekat. Bola mata bergerak di dalam orbital dengan 6 otot orbital yang terbentuk pita dan menempel pada kornea sklera. Otot-otot ini bekerja pada mata dan mengkoordinasikan geraknya, sehingga kedua mata dapat fokus dan pada objek yang sama. Kelemahan satu atau lebih otot dapat mengakibatkan salah satu mata berdefisiasi. Kondisi ini bisa disebut dengan penglihatan juling. Dunia terlihat indah jika kita melihatnya dengan mata yang sehat. Nah, untuk selanjutnya ada indera pendengar atau telinga. Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar. Ada unsur yang dibutuhkan untuk bisa mendengar, yaitu suara dan persepsi energi suara. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Fungsi seperti corong yang menangkap getaran suara dan menyalurkan hingga ke gendang telinga. Telinga bagian luar terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga dan liang telinga atau saluran telinga. Daun telinga adalah untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan ke liang atau saluran telinga. Lalu untuk liang telinga atau saluran telinga, fungsinya adalah untuk menyalurkan getaran suara menuju telinga bagian tengah. Nah, untuk telinga bagian tengah ini terletak di antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Fungsi telinga adalah untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju cairan telinga yang ada di telinga bagian dalam. Ada beberapa bagian pada telinga bagian tengah yang mendukung pemindahan getaran suara, yaitu ada membran timpani atau gendang telinga, lalu ada rongga timpani. Ini terbagi atas 2 bagian, yaitu tulang pendengaran dan otot pendengaran. Tulang pendengaran itu ada martil, landas, dan sargurdi. Nah, untuk telinga bagian tengah terletak di antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Fungsi utamanya adalah untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju cairan telinga yang ada di telinga bagian dalam. Ada beberapa bagian pada telinga bagian tengah yang mendukung pemindahan getaran suara, yaitu ada membran timpani atau gendang telinga dan rongga timpani. Rongga timpani terbagi menjadi 2, yaitu tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landas, dan sanggurdi. Lalu ada otot pendengaran. Nah, dan untuk telinga bagian dalam ini terletak di tulang labirin, di mana tulang labirin ini berbentuk seperti labirin yang dilapisi dengan membran labirin. Ada beberapa bagian yang ada di telinga dalam, yaitu ada koklea, ruang koklea, organ korti. Nah, untuk mekanisme atau cara kerja indera pendengar, yaitu dengan proses mendengar diawali dengan gelombang suara masuk melalui telinga luar atau daun telinga, kemudian gelombang suara memasuki rongga telinga dan mengalami
amplifikasi melalui proses resonansi. Selanjutnya, gelombang suara yang akan masuk menuju membran timpani. Nah, di membran timpani, gelombang suara diubah menjadi getaran. Getaran tersebut akan menyebabkan 3 tulang pendengar ikut bergetar untuk mengubah tekanan suara menjadi energi mekanik. Nah, dalam proses ini terjadi penyamaan impedansi antara telinga luar dan telinga bagian tengah. Kemudian getaran diteruskan ke koklea, di mana pada koklea terdapat cairan yang akan ikut bergetar. Akibat getaran tersebut, cairan akan bergetar dan merangsang sel-sel rambut pada organ korti yang terdapat di koklea. Getaran tersebut kemudian akan dikirimkan melalui saraf sensoris menuju otak dan dalam bentuk impuls. Otak menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai suara. Telinga sehat berawal dari telinga yang bersih dan pendengaran yang baik. Pendengaran yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai kebahagiaan. Maka dari itu, tetaplah jaga telinga kita. Nah, yang ketiga ada indera pembau atau bisa disebut dengan hidung. Adalah salah satu alat indera manusia yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara, sebagai indera penciuman, pemberi rasa pada makanan, pengaturan suara, pembersihan saluran napas. Nah, untuk bagian-bagian hidung dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk hidung bagian luar ini terdiri dari beberapa, yaitu lubang hidung, berfungsi melindungi hidung dari ancaman luar. Lalu ada bulu hidung, berfungsi untuk penyaringan udara yang masuk. Lalu ada septrum atau pemisah hidung. Ini merupakan struktur yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Lalu ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk melanjutkan udara yang masuk ke tenggorokan. Lalu saraf hidung atau saraf olfaktori berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Nah, untuk hidung bagian dalam ini ada beberapa, yaitu sinus hidung. Sinus hidung dibagi menjadi 3, yaitu sinus maxillaris atau di tulang pipi, sinus ethmoidalis di antara mata, sinus phrenoidalis belakang rongga hidung, lalu ada tulang rawan hidung, silia, selaput lendir, dan saluran hidung sampai tenggorokan atau nasofaring. Nah, bagaimana sih mekanisme atau cara kerja indera penciuman? Nah, di mana udara atau zat yang berbau dapat kita cium oleh hidung. Jika telah sampai ke rongga hidung, kemudian ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat menciumnya. Indera perasa atau lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, yaitu untuk memberikan rasa kepada setiap objek yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu fungsi lain lidah adalah sebagai penunjang proses mengunyah dan alat berbicara, lalu membantu menelan. Nah, adapun otot-otot ekstrinsik lidah, yang pertama ada musculus genioglossus, ini fungsinya untuk menjulurkan lidah. Lalu ada musculus hypoglossus, ini fungsinya untuk menekan dan meretraksikan lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Lalu ada musculus styloglossus, fungsinya untuk memanjangkan dan menarik lidah ke belakang. Lalu ada yang terakhir adalah musculus palatoglossus, ini fungsinya untuk mengangkat bagian posterior belakang lidah dan membantu proses inisiasi menelan. Lalu ada otot-otot intrinsik lidah. Yang pertama ada musculus longitudinal superior. Ini fungsinya untuk retraksi melebarkan lidah juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Lalu ada musculus longitudinal inferior. Fungsinya sama dengan musculus longitudinal superior, yaitu untuk meretraksikan melebarkan lidah juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Lalu ada musculus transversus linguae,
Ini fungsinya untuk memanjangkan dan melebarkan lidah bersama dengan musculus verticalis linguae. Lalu yang terakhir ada musculus verticalis linguae, berfungsi untuk melebarkan lidah bersama dengan musculus transversus linguae. Nah, untuk pengecapan rasa pada lidah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada manis, asin, masam, pahit, dan gurih. Manis ini ketika kita makan permen. Nah, pada ujung lidah tersebut ini ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik. Lalu untuk asin, ini ditimbulkan pada rangsangan kation Na+, K+, dan Ca+. Untuk masam, ini terletak pada pinggir lidah, ditimbulkan oleh rangsangan ion hidrogen. Lalu ada pahit, ini di pangkal atau ujung lidah belakang, ditimbulkan oleh rangsangan alkaloid. Lalu untuk gurih, ini ditimbulkan karena adanya asam amino glutamat dan juga ribonukleotida. Nah, di lidah juga ada papila lidah. Ini terdapat beberapa jenis papila yang menampung ujung pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Papila ini merupakan sel epitelium berselia yang terbentuk seperti tonjolan-tonjolan. Pada manusia terdapat sekitar 10.000 papila lidah. Terdapat 4 macam papila lidah ini berdasarkan bentuknya, yaitu ada papila piliformis, papila circumflata, papila pungiformis, dan papila foliata. Papila piliformis ini berbentuk seperti benang atau pili. Lalu yang kedua ada papila circumflata, ini berbentuk bulat dan tersusun seperti huruf P di belakang lidah. Lalu ada papila pungiformis, berbentuk seperti jamur atau pungi. Lalu yang terakhir, papila foliata, berbentuk seperti tonjolan pada lidah. Nah, untuk mekanisme atau cara kerja indera perasa, yang pertama adalah makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga lidah dapat merasakan apa yang kita makan dan kita minum. Ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Nah, selanjutnya ada indera praba atau kulit. Sudah sering kita dengar kata kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peran penting yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Nah, untuk kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapisan multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Bisa 400 sampai 600 untuk kulit tebal. Kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 meter untuk kulit tipis. Kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Nah, untuk struktur lapisan epidermis ini terbagi menjadi 5, ada stratum corneum. Ini merupakan lapisan terluar yang juga merupakan lapisan keratinosit yang tersusun atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Lalu yang kedua ada stratum lucidum, merupakan lapisan tipis yang homogen, terang jernih, inti, dan batas sel tak terlihat, di mana lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Lalu yang ketiga ada stratum granulosum. Ini merupakan lapisan yang bekerja sebagai penyaring masuknya materi asing serta menyediakan efek pelindungan pada kulit. Lalu yang keempat,
Stratum spinosum merupakan sel-sel terikat dengan filamen yang berfungsi untuk mempertahankan kohesivitas atau kerekatan antara sel dan melawan efek abrasi, di mana sel-sel spinosum ini banyak terdapat di daerah yang berpotensi mengalami gesekan seperti telapak tangan. Dan yang terakhir ada stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis yang berbentuk silindris dan dalam sitoplasma yang terdapat melanin. Nah, untuk yang kedua itu ada dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Membentuk terbesar bagian kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit, memiliki ketebalan yang bervariasi tergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri dari dua lapisan terbatas yang tidak nyata, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Nah, untuk terakhir yaitu subkutis atau hipodermis. Lapisan ini merupakan lapisan paling dalam, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel lemak yang bulat, besar dengan ini mendesak ke pinggir sitoplasma, lemak yang bertambah. Sel ini berkelompok dan dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan sel lemak disebut dengan panniculus adipose, berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan lemak berfungsi juga sebagai bantalan, ketebalan berbeda pada beberapa kulit. Nah, pada kulit juga ini terdapat kelenjar kulit, di mana ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera dan kelenjar valit atau glandula sebasca. Kelenjar keringat ini mengandung air, elektrolit, asam laktat, dan glukosa. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Lalu untuk kelenjar valit, terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki, karena ini biasanya terdapat di samping akar rambut dan muaranya, terdapat pada lumen akar rambut, folike rambut. Nah, untuk mekanisme atau cara kerja indera peraba, itu di mana kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian otak mengolah rangsangan dan mengirimkan kembali perintah tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Alat indera merupakan aset terpenting tubuh kita. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan alat indera kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.